Uhayyakum bittahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah min indillah, tahiyatan ahlil jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhtari man dana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaihi wa alihi bika ya syafa'ul khasana wa hadana al-muhtaram wal muhtazam, seluruh dewan juri dan segenap para panitia pelaksana yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan rasa takjim saya kepada beliau-beliau semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim qairin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna idus suhri inna Allah isna asyara syarafi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arminha arba'atul huruf zalika dinul qaymu fala tazlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kafa'atan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Quran Surat At-Taubah ayat 30. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Muharram, yakni yang kita kenal di dalamnya terdapat perayaan Tahun Baru Islam. Lantas, mengapa Tahun Baru Islam dirayakan di bulan Muharram? Kenapa tidak di bulan Rajab? Kenapa tidak di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan Zulhijjah? Karena pada zaman kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendapat teguran akibat menulis surat tanpa adanya angka tahun di dalamnya. Dan pada akhirnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai tonggak awal penanggalan dalam Islam dan sebagai penamaan kalender Islam tersebut. Dan di bulan ini terdapat juga hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, yaitu hari Asyura, jatuh pada tanggal 10 Muharram, di mana pada hari itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ialah menyantuni anak-anak yatim, dan kita semua disunahkan untuk mengusap kepalanya anak-anak yatim tersebut. Selain itu, kita juga disunahkan untuk berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka seakan-akan ia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bukan hanya itu, di hari Asyura juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada nabi-nabi tertentu, pada rasul-rasul tertentu yang terjadi tepat di hari Asyura. Antara lain ialah tobatnya Nabi Adam alaihi salam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Muharram bertepatan pada hari Asyura. Lalu Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perut ikan juga pada tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka juga pada tanggal 10 Muharram tepatnya di hari Asyura. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi tertentu, yang dialami oleh rasul-rasul tertentu yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Muharram tahun ini bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa kita, hari kemerdekaan negeri kita yang ke-76, yaitu jatuh pada tanggal 17 Agustus. Dan seharusnya bulan ini bisa menjadi motivasi untuk diri kita pribadi, khususnya untuk orang lain bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Lantas apakah merdeka yang dikatakan sudah merdeka sepenuhnya? Lihatlah para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita, para zuriatul Rasul, para anak cucu Nabi Muhammad SAW yang ikut berkontribusi, yang ikut menyumbangkan nyawanya, yang ikut rela menyumbangkan darah dan nyawanya untuk kemerdekaan negeri ini. Contohnya seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Beliau adalah salah satu orang yang menetapkan hari dan waktunya pembacaan teks proklamasi, dan dahulu Insinyur Soekarno pun hadir pada saat sebelum beliau menuju ke tempat pembacaan teks proklamasi. Beliau hadir ke kediamannya Al-Alamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita pada tanggal 17 Agustus. Beliau meminta izin, beliau meminta ridho kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita agar negara ini bisa merdeka, agar negara ini bisa maju, agar negara ini bisa mengibarkan bendera merah putih untuk nanti dan selamanya. Selain Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita, juga ada ulama masyhur yang dikenal sebagai ajudannya Insinyur Soekarno, yaitu Al-Habib Husain Mutahar. Beliau adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan juga ada ulama masyhur yang lain, yaitu Al-Habib Idrus Al-Jufri. Beliau adalah penggagas bendera merah putih, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Masih banyak zuriatul Rasul yang lain yang ikut berkontribusi, yang ikut mensukseskan kemerdekaan ini, yang ikut berkorban nyawa, waktu, dan tenaga mereka untuk mensukseskan untuk kemerdekaan negeri ini. Dan inti pidato ini ada 3, yaitu cinta, peduli, dan berbagi. Barang siapa yang cinta kepada Indonesia, maka dia akan peduli terhadap Indonesia. Dan barang siapa yang sudah peduli terhadap Indonesia, maka dia akan berbagi untuk Indonesia. Semoga Allah jaga bangsa ini, Allah lindungi bangsa ini, Allah angkat semua bala ataupun wabah atau musibah yang melanda di negeri ini, khususnya negeri kita Indonesia ataupun negeri-negeri tetangga kita. Dan Allah jaga para ulama kita, Allah jaga para zuriatul Rasul, dan berkat mereka para wali-wali Allah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW, negeri ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.